Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin faman tatawwa khairun fahuwa khairun lahu wa man tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun ayyamin ukhra. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankan, wajib membayar fidyah. Yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan pada agar kamu bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami hormati Ibu Syekhnur Husni, yang kami taksimi Bapak Kiai Isamuddin. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apa, untuk mengikuti kegiatan pengajian umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini adalah bagian dari bagaimana sekolah untuk memfasilitasi anak-anak kita. Selama ini mungkin pelajaran kita masih daring, jadi masih belum setatap muka, tapi dengan adanya kegiatan ini paling tidak kita bisa bertemu secara langsung dengan beliau Pak Kiai untuk memberikan penyegaran tentang pendidikan keagamaan. Dan untuk selebihnya saya harapkan nanti dari anak-anak dan peserta sekalian bisa mengikuti pengajian dengan baik, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Isam dapat dilakukan untuk kehidupan ibu-ibu dan Pak anak sekalian. Mungkin itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selaku Kepala SMK SMA Kristen Cilacap, yang kami takdimi Bapak Kiai Hisyamuti serta Bapak Ibu guru SMA Kristen yang kami hormati, Bapak Ibu peserta pengajian yang berbahagia yang kami hormati, serta anak-anakku pelajar SMA Kristen yang berbahagia yang kami cintai. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk semua SMA Kristen Cilacap dalam menjalankan aktivitasnya tetap menjaga protokol kesehatan, dan kami lihat juga pada acara pada pagi hari ini tidak berkerumun. Terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyambut baik kegiatan pada pagi hari ini mengawali bulan suci Ramadan, diadakan pengajian. Nanti akan ada tausiah dari beliau Bapak Kiai, kita ikuti bersama. Apalagi ini juga Bapak Ibu punya putra putri di rumah, anak putra putrinya tidak bersekolah di rumah, aktivitasnya apa aja itu perlu dipantau, karena untuk saat ini kita juga anak-anak yang tidak bersekolah itu juga rawannya aktivitas di luar, ada yang mungkin hanya main atau bergaul dengan siapa tidak bisa terpantau. Harapannya nanti dengan adanya tausiah dari beliau Pak Kiai, kita juga bisa mendapatkan ilmu untuk mendidik anak seperti apa, karena di masa pandemi seperti sekarang ini aktivitas dibatasi, sekolah juga belum boleh. Tentunya ini butuh ekstra peran dari kita sebagai orang tua untuk memantau perkembangan dan pergaulan putra-putri kita. Kemudian terkait dengan kebangsaan, saya juga nitip pesan karena di pundak putra-putri kita ini pemuda harapan bangsa, untuk kemajuan, untuk wawasan kebangsaan kita akan tetap dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Yang terhormat Bapak Anang Sabtowinarso SSI selaku Kepala SMA Kristen Cilacap ini, yang saya hormati Ibu Sri selaku Lurah Sidakaya
yang mewakili Bapak Lurah yang kebetulan tidak bisa hadir. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana sihah walafiat, semangat meluangkan waktu untuk bersilaturahmi, untuk menghadiri undangan di dalam rangka bergembira nyambut bulan Ramadan. Krono segala sesuatunya itu harus diawali dengan senang, Pak Anak. Senang dulu. Lek orang seneng alamat tidak sempurna Gusti. Kudu seneng sih. Dari rasa cinta baru muncul pernikahan. Iya mesti. Termasuk kita ini sekolah di SMA Kristen, paling tidak harus ada rasa cinta dulu dengan berbagai alasan baru masuk. Mula salah satunya adalah Pak Anang bagaimana menumbuh kembangkan magnet cinta di SMA Kristen hingga semua merasa senang. Insya Allah dengan rasa senang termasuk bergembira kita menyambut bulan Ramadan dengan rasa cinta. Insya Allah dalam perjalanan waktu kita tidak akan pernah ngeluh, kencok temen ya, ngelak temen. Kalau puasa tidak boleh bicara haus, tidak boleh bicara lapar, Pak. Memang yang namanya puasa itu pengencotan, Bu. Pengencotan. Jadi orang butuh kencot, butuh ngelak. Terus genah-genah pengencotan kok ngomong ngelak. Berarti orang rasa sadar. Alhamdulillah. Bali rasa senang mengembangkan, senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ulo ada bahasa jaminan dari orang istimewa Nabi Muhammad SAW. Pokok sok senang dengan datangnya masuk bulan Ramadan, jaminan adalah surga. Senang tok ya, jaminan adalah surga. Tapi apa yang mau ngerasa senang tok? Insya Allah. Tapi kalau rata-rata, kalau sudah ada rasa cinta, pasti ada tindak lanjut. Ini buat Pak Anak. Pasti udah be dilakoni apel. Zaman disitu urusan listrik peteng-peteng mung krono rasa cinta, berburu karena cinta. Mula lagi-lagi bahasa Nabi adalah idza ahabba abdan ibtala, idza ahabba man ahabba syai'an fa huwa abdu. Barang siapa cinta pada sesuatu, maka dialah, siaplah menjadi budak. Apapun, kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, cinta kita pada bunga, kita pasti akan berbunga, akan berburu tentang bunga dimanapun, karena rasa suka, rasa cinta. Punya modal, kadang-kadang tidak punya modalnya hanya karena cinta, dengan berbagai cara kita lakukan, kita jalani, karena rasa cinta. Cinta bunga berbagai macam bunga, apalagi akhir-akhir muncul bunga janda bolong, apa janda yang dapat janda yang bolong. Bukti kok anak-anak aneh-aneh bajunya ini aneh-aneh muncul ya bunga janda bolong. Ya akhirnya seneng padahal yang ngomong betul. Sebelumnya ada bunga gelombang cinta, reganya puluhan juta, kali sih puluhan itu kadang-kadang nyoh beboh. Ini apa artinya? Apa? Kita harus betul-betul bagaimana sebetulnya tetap stabil dan stabil iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dihadapkan dengan berbagai macam sesuatu yang memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk menguji sejauh mana kestabilan kita, termasuk saat ini kita lagi diuji dengan adanya pandemi, munculnya corona COVID-19. Bagaimana kita? Ya kita biasa aja, nggak usah kemudian berlebih ketakutan. Itu adalah kita sebagai hamba yang beriman, itu bagian salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cipta, yang sudah kadung lahir di muka bumi. Kadung lahir kadung lahir. Ya bagaimana kita bersahabat biar tidak musuhin, biar tidak menjadi musuh pada kita dan kita. Dan apapun mau pada makhluk kayak Gusti Allah, semakhluk bagaimana mampu menebar rasa kasih sayang, rasa cinta. Dengan rasa cinta, insya Allah tidak ada satupun yang menjadi musuh kita, apalagi sesama manusia. Sudah kewajiban kita untuk menumbuhkan rasa cinta. Kita lebih uji nih corona. Mulai yang namanya protokol kesehatan, mulai dari bermasker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, ditambah lagi hindari berkerumun, ditambah lagi apa yang 1-5M, berkerumun, kemudian mobilitas massa. Seperti ini alhamdulillah sudah dikomunikasikan ya. Alhamdulillah tidak banyak, paling sekep Bu Sri aja diomong lebih. Insya Allah ini bagian dari apa sebetulnya? Ini adalah sejauh mana. Bukan berarti kita prokes bebas dari COVID, tidak, boten, tidak menjamin. Karena ternyata juga ada orang aktif bermasker tapi kena juga. Artinya apa sebetulnya? Sejauh mana kita taat kepada aturan. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensyariatkan bagaimana kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat pada Rasulnya, kemudian taat pada siapapun yang kita amanatin untuk mengelola negeri ini. Si ngelola negeri ini, sinten Bu? Siapa yang ngelola negeri ini? Yang kita pilih dari presiden, dari bupati, dari gubernur, dari DPR, termasuk muncul kayak ini busi, termasuk sektor Sidakaya. Ini bagian dari ulil amri yang kita serahin untuk ngatur bagaimana kelurahan Sidakaya ini warganya satupun tidak ada yang terjangkit COVID. Satupun yang tidak ada yang tidak terbantu ketika membutuhkan bantuan. Tidak ada satupun yang tercecer ketika ada program sosial. Ini bagiannya. Mulai prokes ini adalah sejauh mana kita taat pada aturan. Taat aturan, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Allahumma itu taat aturan. Ini lagi-lagi bagaimana sebetulnya kita taat beraturan, insya Allah awak diri selamat. Allahumma amin. Kalau sudah COVID lah biasa. Para bapak, para ibu rahimahullah, itulah bagian dari syukur kita ditemukan dalam suasana yang sifat walafiat semangat waktu untuk hadir undangan bersatu rahmat. Kemudian rahmat salam kita lupa, maka kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin yang betul-betul memimpin akhir zaman. Setelahnya lah Nabi Ba'dah, tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul. Jadi bumi ini tua ternyata. Bumi ini sudah tua, hampir kukut. Mula mumpung kukut awak dewe yondang siap-siap untuk menghadapi itu semua. Percaya nggak akan terkukutnya dunia? Percaya betul Bu? Percaya ke kiamat? Percaya. Pak Anam percaya kiamat?
Percaya itu karena apa? Itu ajaran agama. Di dunia ini tidak akan selamanya. Dunia ini akan lepas, akan lenyap sesuai yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam. Karena umur dunia ini akan panjang sebagaimana disyariatkan, diajarkan, dipastikan, ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul pernikahan agar selalu muncul generasi satu ke generasi yang lain sesuai, untuk menyesuaikan agar dunia ini tetap ada yang ngerumah, ada yang ngeramut. Namun penting saat ini adalah bagian dari fungsi dirisalahkannya, diutus dari Muhammad SAW adalah diantaranya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau kecuali kamu menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang namanya alam semesta itu bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar manusia, tapi jumlahnya ada semua apa yang kita lihat, kita rasa, itulah alam. Yang semuanya itu berhak mendapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Pun kita sebagai umatnya wajib menebarkan rahmat kepada sesama. Ini bicara rahmat. Karena apa? Kita lahir di muka bumi ini dengan batas umur yang telah ditentukan. Kita harus memaksimalkan, menorehkan yang terbaik untuk negeri tercinta ini, untuk dunia yang diamanatkan kepada kita. Dan kemudian keterbatasan umur kita, kemudian kita tidak menorehkan sejarah, ya eman-eman. Mula di antara tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana anak-anak yang diamanatkan kepada kita mampu menjadi penebar rahmat di mana dia hidup. Ya, kita semua sudah menyadari bahwa kita adalah berkewajiban menebarkan kasih satu sama lain. Insya Allah tidak ada istilah kerusakan di muka bumi ini. Bumi akan tetap bersahabat dengan kita. Bumi akan tetap bersahabat dengan kita. Kalau kemudian banyak gempa, banyak banjir, begitu hujan pasti datang musim banjir, musim hujan datang, banjir datang, diikuti dengan gempa dan sebagainya, berbagai macam bencana muncul. Mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Jadi kita itu, kalau kemudian kita tidak bersahabat dengan alam dan lingkungan di mana kita menempat, ya mungkin alam mulai menggoyang kita, mengusik ketenangan kita. Ini kita kembali bahwa pada dasarnya kita manusia adalah tidak pernah lepas dari kewajiban untuk menebar kasih sayang satu sama lain. Biar apa yang kita torehkan di muka bumi ini betul-betul sesuatu yang bermanfaat oleh semuanya. Para bapak, para ibu rahimahumullah, itulah misi-misi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Termasuk yang paling prinsip, di samping wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Tiada aku diutus kecuali untuk menyempurnakan perilaku manusia seutuhnya. Ini adalah ajaran. Berarti ketika kita menjadi umatnya pun bagaimana harus berakhlak dengan baik. Akhlak baik, ya akhlak baik. Tuntunan kita sebagai muslim diantaranya adalah
awal kita bertemu adalah bagaimana kita uluk salam, assalamu alaikum. Itu di Islam. Di Kristen pun pasti ada tata cara ketika bertatap muka, pasti rata-rata adalah menebarkan kesejahteraan. Karena yang agama menghendaki kita semua sejahtera, kita semua bahagia, kita semua damai, kita semua saling menghormati, kita semua saling menghargai tanpa ada kecurigaan di antara kita. Assalamualaikum, itulah awal kita berjumpa dengan siapapun, kenal atau tidak kenal. Kita diajarkan untuk uluk salam, menebarkan doa keselamatan di antara kita. Ini yang perlu kita rubah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita kadang-kadang kepo nunggu, kepo nunggu mana? Pengen sudah tahu ya, Pak, aki ngapa? Ada pengendi bu, ada pengendi yuk, kepo kok, kepo temen kok nggak usah ngomong. Ini artinya Islam tidak mengajarkan kita untuk pengen serba tahu tentang urusan orang lain, tapi kita, agama kita adalah mengajarkan bagaimana kita mendoakan sesama agar beraktivitas dengan selamat, mendapatkan hasil yang berkah. Assalamualaikum. Ya nggak kita konon lagi dengan bongbong, kena jagung, takon orang ngerti matanya. Ini kebetulan pertukan mau sih agak bongbong pak, mesti orang kuwi jawaban. Takon urusan teman karena urusan orang. Jadi ini yang perlu kita rubah. Akhlak kita harus sedikit demi sedikit kita mencoba untuk merubah, untuk tidak serba tahu dan urusan orang lain, tapi bagaimana kita tahu tentang kepentingan orang lain adalah membutuhkan doa kita tentang kesuksesan yang lagi dicita-citakan. Itu diantaranya yang diajarkan oleh keyakinan kita masing-masing. Para bapak, para ibu rahimahullah. Mula munculnya Ramadan 2 bulan, dalam 12 bulan 1 bulan kita Islam diajarkan untuk lebih berintrospeksi. Ini mula bahasa Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wong sing do iman. Ini sampeyan panjang tuh catat, orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa pada orang-orang iman yang terdahulu. Ayyam ma'dudat, di hari-hari tertentu, di hitungan-hitungan hari yang terbatas, yakni 30 hari di bulan Ramadan. Ini kewajiban. Jadi ketika kita beriman berarti wajib puasa. Kita tidak usah terperangah ketika ternyata begitu keluar rumah masih ada saja yang ngerokok sambil jalan. Kadang-kadang masih ngopi siang bolong di bulan Ramadan. Kita tidak usah terperangah, kita tidak usah terkaget-kaget. Kita tidak usah merasa terusik oleh itu semua. Karena apa? Ketika puasa adalah hubungannya adalah kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan kita terhadap sama makhluk adalah sama, bagaimana kita tetap berakhlak yang baik. Tidak usah ngamuk-ngamuk, apa kaitannya puasa kita dengan ngamuk-ngamuk? Tidak ada kaitannya. Lagi-lagi puasa adalah menekankan kita, menunjukkan sebagai orang-orang yang betul-betul beriman. Puasa adalah betul-betul ibadah yang murni, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sebagai pelaku. Puasa adalah murni ibadah yang paling jauh dari sifat ria, sifat pamer,
yang akan menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Ini puasa. Jadi lagi kita tekankan, hei orang-orang beriman yang diwajibkan. Kita tidak usah merasa terusik ketika kita keluar rumah kok masih banyak orang yang makan. Kewajiban kita tetap berakhlak yang baik, mendoakan kepada orang-orang yang kebetulan belum mampu untuk berpuasa. Para bapak, para ibu rahimahullah, terkait dengan puasa. Bulog bahasakan Nabi. Fa'innahu wa ana ajzibu. Puasa bagi Allah dan aku langsung yang akan memberikan balasan. Ketika kullu hasanatin bi asyri amsalihah, ketika setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 70, ini kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan 10 sampai 70, kecuali puasa. Kenapa puasa kok begitu dirahasiakan? Nilainya berapa? Rahasia. Ini puasa. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa puasa adalah betul-betul ibadah yang betul-betul sangat rahasia, tidak bisa diketahui kecuali oleh kita sebagai pelaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita. Ketika ibadah-ibadah yang lain sangat bisa dilihat, bahkan sangat bisa diperlihatkan, yang kesemua itu justru rentan dengan yang namanya ria, pamer. Contoh, sholat ibadah bisa dilihat, bahkan bisa diperlihatkan. Mula kalau sinetron tentang sholat ada, tapi sinetron tentang puasa nggak ada kelihatannya. Mau ekspresi bagaimana, mau action bagaimana orang puasa, tidak bisa. Mau lemes, paling-paling suruh makan, tidak bisa dikatakan sebagai orang puasa. Tidak. Sholat bisa dilihat, bisa diperlihatkan dengan orang lain. Maka ibadah sholat rentan dengan ria, rentan dengan pamer. Mukenanya baru sekep ke masjid panas, pecinya baru sekep neng masjid. Bahkan saya ini baru beli mukena sekian pekan ini neng di taman. Ngapain? Bisa dilihat dan bisa diperlihatkan pada orang lain, rentan dengan ria pamer. Yang justru ria itu, pamer itu adalah akan menghilangkan nilai ibadah kita. Bulog awak dewi hati-hati. Sholat, silahkan sholat lillahi ta'ala, ke masjid lillahi ta'ala, tidak ada unsur karena pakaian baru, karena mukena baru, tidak ada unsur itu. Apalagi tentang sedekah, zakat, memberi bisa dilihat, bahkan bisa diperlihatkan, juga sangat rentan dengan hancur lebur nilainya hanya gara-gara kita pamer. Kalau tanggal ibu-ibu ini, Bu, biasa kok diundang hajatan, biasa enggak betul diundang, nggak hadir dengan nggak amplop apa orang, amplop diisi amplopnya, bugur-bugur ini biasa hadir, nggak amplop diisi duit, dijenengi orang amplopnya, dijenengi, nggak orang dijenengi pokoknya dikira hadir, sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Mungkin awak dewi kadang-kadang tidak terasa loh, mau beramal wis orang percaya kalau sing memberi nilai amal kita yakni Tuhan yang Maha Esa. Amplopnya ditulisi gede banget mah tulisannya. Yang cilik isinya awal cilik lawan nulis dan Taufik
Di sini orang yang nulis. Itulah kelicikan kita, kadang-kadang kita melakukan kelicikan tidak terasa, padahal itu nilainya adalah hanya kita mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak-akhlak yang perlu kita bangun. Kita mencoba merubah bahwa ibadah-ibadah semua dilandaskan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain, tidak ada lain kecuali Allah. Karena apa? Gusti Allah sing alam balas yang akan menilai terhadap apa yang kita lakukan. Mula tentang memberi, silahkan memberi, harus betul-betul tulus nilai ta'ala. Wis ibaratnya yang namanya memberi ketulusan dalam kita beribadah, sebagaimana kita kentut lah. Kita kentut, kita buang air besar. Apa anak sing gundel buang air besar dan akeh temen kok metune nane temen. Anak sing kayak gue. Jadi suwe temen aduh dan akeh temen jadi buang ya. Itulah ketulusan menggambarkan seperti sebagaimana kita buang BAB. Ketulusan kita terhadap apa yang kita berikan untuk membantu orang lain. Tidak ada unsur apa-apa, karena apa? Kita hanya mengharap pada Tuhan yang Maha Esa yang akan memberikan nilai pada kita, sehingga pada kehidupan di akhirat nanti kita akan masuk surga, kebahagiaan yang tanpa batas. Dan segala surga yang luar biasa di mana ini. Dan yang dunia itu tidak ada, ngomongin nikmat tidak ada, bahagia tidak ada, kebahagiaan yang sebenarnya tidak ada di dunia. Arab bahagia apa? Punya apa-apa serba ada, bisa beli apa-apa, bisa kemana saja, mau saja, apa aja bisa. Sing penting aku senang karena duitnya akeh. Apa bahagia? Enggak. Nyatanya makan sudah harus mulai dikurangi. Jangan banyak-banyak nasi, jangan banyak-banyak gula. Mau kok dia tuh gula sekintal iso. Semua dibatasi. Apakah itu yang namanya bahagia? Duit banyak? Ternyata enggak. Itu mula kebahagiaan yang sebenarnya hanya ada surga nanti, kehidupan akhir setelah bumi ini hulu tikar. Mula keterbatasan usia kita maksimalkan untuk merubah perilaku kita, akhlak kita, baik akhlak kepada Tuhan maupun akhlak kita kepada sama manusia. Memberi adalah ibadah sedekah rentan dengan riya yang akan menghancurkan, meleburkan nilai riya itu sendiri. Mula dhewe kira-kira arep aweh kok kepengin disawang wong ora saweh, ndak usah memberi. Kalau saya ngelola sebuah masjid, kalau ada orang mau membantu, saya tidak butuh ikhlasnya, Bu. Yang saya butuhkan banyaknya. Yang butuh banyaknya, ikhlas urusannya panitia pembangunan tidak butuh ikhlasan, butuh banyaknya. Yang terjadi cuma kita ajarkan. Nah, sing penting ikhlas lah. Membantu 5.000 sampai ikhlas itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa direalisasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena yang namanya tulus ikhlas itu adalah ibadatun qalbiyatun, ibadah hati. Mula gara ngomongnya ikhlas, sebetulnya orang ngomongnya ikhlas itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Yang ikhlas semuanya yang ikhlas becus lah. Pret ikhlas pret. Karena apa? Ikhlas adalah ibadah hati sing rawono wong ngerti kecuali kita sebagai pelaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penilai, pemberi pahala. Mula belajar ikhlas ketika kita mencoba merubah budaya kita, budaya kondangan, diundang hajatan, mantenan, sunatan, apa yang lain,
kita berpartisipasi membantu, silahkan berpartisipasilah sebanyak mungkin, bungkuslah rapat-rapat, jangan sampai tangan kanan memberi tangan kiri tahu. Tidak usah apalah artinya sebuah nama di atas amplop yang kita masukkan kotak infak wong sing pada barang gawe. Itu perilaku yang berlaku di masyarakat. Kita mencoba untuk merubah, mengkritisi terhadap diri sendiri. Apalagi yang namanya haji. Kita kenal haji, kenal umroh, juga ibadah, bisa dilihat, bahkan bisa diperlihatkan. Apalagi kalau mau haji, Pak Anak, di lingkungan kita sudah luar biasa, jauh hari sudah minta doa restu dan sebagainya. Kemudian menjelang pemberangkatan kita hadirkan tetangga saudara, kumpul berdoa. Kemudian mau berangkat wong sak desa ngiring-ngiring kabeh. Orang asing kabeh ngiring-ngiring. Bali juga begitu. Tapi prinsip adalah bagaimana kita noto hati. Biar haji, umroh yang dilakukan betul-betul mabrur. Kronopo, wong haji umroh tidak ada balasan kecuali surga. Ini haji yang mabrur. Sing lucu kadang-kadang akhir balik bayi tangga tadi pada ngerasani jabang bayi kira-kira ini hadir mabrur apa orang tangannya mau jabang bayi sih. Gara-gara Mas Taufik silaturahmi kalau haji kok blas ora oleh apa-apa. Salah sampean silaturahmi pada haji kok ngarep apa-apa. Ini artinya apa? Sesuatu yang sulitnya luar biasa yang noto hati. Termasuk saat ini kita bersama dengan Pak Anang. Karena apa? Kalau Pak Anang yang mengajarkan bahwa di SMA Kristen bagaimana sebetulnya kita punya beban pada anak-anak kita untuk betul-betul hubbul watan minal iman, cinta negeri yang dimana kita hidup. Ini harus kita bangun, harus ada bersamaan, harus ada meneladani para pahlawan yang telah susah payah mengorbankan jiwa, raga, harta, benda untuk berdirinya sebuah negara yang aman, yang mampu memfasilitasi umat beraktivitas sesuai dengan keyakinan. Ini berat. Mau kita sebagai orang tua, kalau bahasa Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah illa anna abawahu yuhawidani awimajisani awiyasirani. Setiap anak manusia lahir di dunia ini suci, kecuali kedua orang tua yang akan mewarnai anak-anak itu menjadi bangsa, menjadi bajingan. Ternyata sangat tergantung kepada kedua orang tua. Ini PR kita sebagai orang tua. Mula yang namanya pendidikan itu harus ada keseimbangan antara lahiriah, sains, mulai dari cara hitung duit, matematika, cara mengenai alam, pengetahuan alam, cara bersosialisasi, ada pengetahuan sosial, harus kita imbangi dengan iman kita. Karena apa? Kalau kemudian hanya sekedar sains lahiriah, mulok aja kaget dari putra putri panjenengan mung sains tok yang dimunculkan, kemudian menjadi anak sukses lebih pada dinilai adalah sukses duniawi, duitnya akeh, semakin pelit. Ojo kaget orang-orang semakin pelit karena hanya sekedar mengandalkan teori duniawi. Anak-anak kita yang pelit karena hanya sekedar mengandalkan teori duniawi tanpa pernah diimbangi dengan pengetahuan, keyakinan, iman yang justru akan merubah bagaimana dapat rezeki, ada hak orang lain yang harus kita berikan.
2,5%. Kalau kita ahli Kristen berapa persen? 10%. Lebih gede mau? Lebih gede. Itu hak orang lain. Ketika 2,5% dari pendapatan kita tidak pernah dikeluarkan, otomatis kita mengkonsumsi hak orang lain dan hak pribadi, sehingga menjadi tidak jelas rezeki yang kita nikmatin sehari-hari. Rezeki yang dinikmati tidak jelas, otomatis akan berpengaruh menjadi anak-anak pun anak-anak yang tidak jelas. Naudzubillah min nggih, mulo hati-hati sing dadi wong tuwa. Hati-hati sing dadi wong tuwa. 2,5% hak orang lain. Inilah orang diimbangi dan pengetahuan agama, keyakinan yang kuat, tidak akan pernah mengeluarkan eman-eman teman gue buat anak-anak dipek-pek nawong. Nah ini mulai kan, mulai. Ini pentingnya keseimbangan antara lahir dengan batin. Biar semua berjalan dengan baik, berjalan baik, sehingga yang merasa memang menghaki rezeki yang kita dapat tetap kita salurkan, kita beri, sehingga tidak ada yang merasa kelaparan, tidak ada yang merasa kehujanan, kepanasan karena tidak punya rumah. Mula bahasa Nabi itu belum dikatakan iman yang sempurna jikalau ada tetangga masih menangis kelaparan. Belum dikatakan orang yang beragama sangat sempurna jikalau kanan kirinya masih ada orang yang kehujanan, kepanasan, kesulitan. Ini angel apa angel ya. Gue kadang-kadang jadi basic kurang. Ya itulah manusia, selalu kurang. Karena apa? Hanya mengandalkan teori. Tapi kalau agama kita tingkatkan, insya Allah kita tidak akan pernah berkurang, tapi yang ada bersyukur dan bersyukur. Ini kira-kira Bapak Ibu setiap harinya untuk belanja dapat jatah berapa Bu? Dijatah nggak Bu belanja? Dijatah berapa Bu belanjanya setiap hari? Ini ibu kita takoni masalah. Kira-kira wujud wong syukur apa orang kira-kira? Diwe sepuluh pak sepuluh itu oleh apa? Mereka ngerti orang belas entek, lengan entek, lombok entek, trasine renana, uyah aku maning. 10 itu mau ngapa? Gini wong wedon. Diwe oleh alhamdulillah 10.000 diwe itu muga-muga cukup Pak. Nggo kebutuhan hari ini. Bapak masakan kopi nopo susu badhe pijen nopo mboten? Ngoten mboten Bu? Malah akeh pidatone. Dhewe 10 malah akeh pidatone. Kapan seorang suami mau menjadi semangat meningkatkan jatah kepada keluarga jikalau panjenengan masih banyak pidatonya daripada bersyukur alhamdulillah. Ini bahaya ini, tentang syukur luar biasa, tentang syukur. Tapi kalau kemudian di W10 alhamdulillah dengan perilaku yang solehah, yang baik, tetap memperhatikan pada suami, insya Allah bojone ya awet urip, bojone semangat oleh-oleh duit, ngesuk mesti izin awet 10.000. Semangat sih kalau duit akhirnya penghasilan meningkat. Bojoku main kayak ini kok 10.000 baik istirahat tambah mesti 20.000. Alhamdulillah. Ini yang maha bersyukur, menikmati, berterima kasih apa yang ada pada saat itu dengan penuh keceriaan. Insya Allah lain hari pasti akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai berterima kasih, mampu pandai terima kasih, pandai matur nuwun, alhamdulillah, insya Allah pasti Allah tingkatkan apa yang kamu dapatkan pada saat itu. Tapi urung-urung akeh pidatone ya malah tambah inna adzabi lasyadid. Siksa Gusti Allah saya terasa di kita itu.
semakin sempit dunia ini gara-gara awake orang pintar matur para bapak para ibu rahimahullah. Kita kembalikan akhlak kita, perlu kita rubah biar hidup kita adalah hidup yang sukses, yang barokah dunia akhirat. Terlebih dengan masuknya bulan Ramadan adalah sesuatu yang wajib kita lakukan untuk menahan makan minum, bahkan gaul suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah itu kapan? Yang paling pas dengan di rumah minta jadwal imsakiyah. Minta jadwal imsakiyah artinya kita berusaha agar puasa kita di bulan Ramadan tidak batal hanya gara-gara kita tidak tahu jadwal waktu cut makan, kemudian mulai makan, ini berbuka. Karena apa? Situasi kondisi kita itu beda-beda, kadang-kadang mendung peteng banget, tumen peteng banget langsung santap baik. Yang mau asik kurang seperempat jam, setengah jam maghrib, batal orang. Batal. Mulai siapkan jadwal imsakiyah, jadwal puasa biar kita aman. Kemudian normalkan jam yang kita punya. Paling pas itu lek kulon itu jam malah di HP baterai lobet kayak apa, urip masih tetap normal tentang jam. Kemudian kita sesuaikan dengan jam nasional di TV-TV, insya Allah akurat. Sehingga ketika ada jadwal imsak oke, maghrib jam 6 pas jam 18.00 buka HP. Maghrib atau urung kalau kita yakin ada jamnya sudah sesuai, insya Allah kita silahkan untuk berdoa. Karena apa? Nunggu muadzin yang orang adzan yang muadzin yang manusia. Namanya muadzin manusia. Mungkin malah karena muadzin mangan gisit. Nggih, Mas Taufik biasanya kalau adzan malah mangan gisit. Ya malas kumatin Mas Taufik. Adzan dulu baru makan bersama. Ini kita yakinkan puasa kita maksimal dengan diawali dengan menyediakan jadwal puasa. Kebetulan tidak bawa gitu. Mas Ana juga tidak menyiapkan ini. ini karena Pak, kita mencoba untuk bagaimana berhati-hati, ikhtiar biar kita tahu tentang waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian bagaimana kita untuk betul-betul menjaga dari hal-hal lahiriah yang membatalkan puasa, mulai dari makan minum. Kalau suntik bagaimana, ini lagi musim vaksin di Ramadan. Saya yakinkan bahwa yang vaksin suntik tidak membatalkan puasa. Karena apa? Masukkan sesuatu yang tidak melalui jalan pada umumnya. Apa ada jalan menuju perut yang umum? Ada. Pertama, mulut, hidung, telinga. Mulut, hidung, telinga. Masih ada bolongan lagi nggak Bu? Selain mulut, hidung, telinga ada bolongan lagi? Ada itu, digeramakin. Itu dua jalan, depan belakang. Itu juga jalan yang umum. Kalau ada sesuatu masuk lewat itu, jalan 5, puasa kita menjadi batal. Tapi kalau tidak melalui jalan 5 tersebut, sebagaimana suntik, Majelis Ulama fatwanya tidak batal. Karena suntik tidak melalui jalan yang normal. Tapi kalau vaksin itu tidak melalui jalan kemudian ditelan dulu, nah itu malah batal, malah batal. Termasuk ada obat berak yang namanya apa namanya itu? Yang semacam kapur tulis, pencahar berak, sulit berak, masukkan obat lewat dubur yang kayak kapur itu, ya malah batal. Karena apa? Kita masuk sesuatu pada jalan umum yang sampai pada perut. Ini tentang batal hal-hal lahiriah yang membatalkan puasa. Yang penting awak dewe orang melakoni memasukkan sesuatu yang melalui jalan normal pada umumnya. Kalau minum batal, dia batal. Kalau puasa pegang gelas, ya orang batal, ini kotor. Ini
Ini kemudian ini lahiriah, tapi ada sebuah prinsip yang tidak boleh kita lakukan yang justru akan membatalkan nilai puasa itu sendiri. Contohnya bagaimana bahasa kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu illal aswal jid. Banyak orang berpuasa ternyata dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian ya Rasul? Ternyata banyak orang berpuasa tapi oleh lapar dan dahaga dikarenakan apa? Ternyata kita tidak mampu menjaga mulut untuk selalu berkoar-koar, ngerasani mitnah ini pun. Apalagi zaman sekarang medsos luar biasa, kita pun harus hati-hati dengan medsos kita, dengan jari jemari kita. Sekali pencet tentang hoak, kita sudah menebar luaskan, memviralkan, membantu sesuatu yang munculnya yang nyatanya adalah hoak, berita bohong. Apalagi kalau dijaga fitnah, adu domba, siapa salah, tangan-tangan kita ikut bersama. Mula Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Tekanannya ada agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa di sini adalah memaksimalkan bagaimana kita berakhlak yang baik, baik sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama makhluknya. Di antara makhluk adalah kita sama manusia. Itu tekanan puasa, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita menjaga semuanya itu, terus bagaimana kita mengembangkan sosial kita, bagaimana kita mengembangkan kepedulian kita terhadap sesuatu yang memang butuh bantuan kita, baik secara material maupun moral. Syukur kita bisa bantu materi, orang minimal doa. Wong awak dewi banyak hal yang paling murah, cuma kadang-kadang kita sulit untuk melakukan, apalagi kalau kita lagi bermasalah. Contoh kecil, tabassumuka shadaqatun. Senyummu itu loh, senyummu itu sedekah. Senyummu itu sedekah. Artinya apa? Kita mengelola wajah yang berseri sehingga bertemu orang lain, kemudian orang lain merasa senang, tidak pernah curiga dengan tampilan kita, itu juga bagian dari kita membantu orang lain. Kita juga bagian dari sedekah. Senyum kita loh, ngatur bibir senyum. Sulitnya kalau kita lagi bermasalah dalam keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dengan istri. Mulo Kanjeng Nabi menekankan ketika kita keluar pintu, bagaimana sosok kita adalah sosok yang mendamaikan, sosok yang menggembirakan, sosok yang orang lain ikut senang. Jangan sampai permasalahan yang muncul dalam keluarga kita justru orang lain tahu hanya gara-gara kita tidak mampu mengelola diri yang baik. Para bapak, para ibu rahimahullah, itulah tekanan puasa, tiada lain agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berperilaku yang luhur, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sama makhluk. Terlalu dianggap ciri-cirinya itu. Aidat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharri wal qadirina al khair wal 'afina 'annas. Dan bagian dari akhlak mulia, budi pekerti luhur, cerminan dari muttaqin, tuntunan puasa adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharri, orang yang terbiasa bantu nih Pak anak, memberikan bantuan baik saat sempit maupun longgar, sugih utawa melarat, tetap
suka membantu. Artinya dermawan, sifat dermawan adalah bagian dari sifat orang yang beriman. Beriman dermawan. Karena apa? Yang namanya membantu sedekah ternyata tidak ada kamusnya nunggu sugih, tidak ada. Justru orang semakin kaya, semakin sugih akan semakin kelihatan peliknya. Itu awak dewi yang butuh hati-hati. Jadi yang namanya lagi-lagi kalau kenapa demikian? Ya memang yang namanya ujian itu masya Allah. Idza ahabba abdan ibtalah. Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa senang pada umatnya, pada hambanya, pasti dia akan dicoba. Yang nama cobaan bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Ibu senang duit, Bu. Senang duit orang. Tidak ada yang tidak senang terhadap duit. Semua pasti memikirkan yang namanya duit. Imam kok duit sama sekali tidak pernah memikirkan kita. Kenapa harus kita berikan duit? Itu ujian. Takkan duit ujian. Karena apa? Semakin banyak buat semakin kita loman dermawan tidak menjaminkan itu. Kecuali lagi-lagi kalau kita maksimalkan peningkatan pengetahuan tentang iman yang ada dalam diri kita. Itu dermawan, artinya bagian dari akhlak mulia. Kemudian di saat itu wal kadhibil haidh, mampu menahan amarah. Ini wal al-ghaid. Kalau di kita itu ada pelajaran al-ghadab. Al-ghadab itu sama sebetulnya marah-marah. Ghadab, muring-muring, ghadab mau ghaid. Tapi al-ghaid, ghaid ya mudandok itu tingkatannya lebih tinggi. Mampu menahan amarah tanpa ekspresi, itulah ghaid. Jadi kadang-kadang ngerwong kesuh kira-kira wajahnya kayak apa ya? Itu luar biasa. Wong ngerai kesuh, siapapun mau bertemu orang lain pasti ada rona wajah yang bisa dinilai. Mula yang nawal kadhibil haidh mampu menahan amarah di sini bagian dari akhlak mulia. Ternyata luar biasa orang yang mampu menahan amarah ketika dihadapkan pada suatu permasalahan tanpa ekspresi. Biasa. Kayak Pak Anang mulut tetap lemu baik. Permasalahan luar biasa waktu kekancang kami ya WDC lemu baik. Karena apa? Tidak pernah mensikapi sebuah permasalahan dengan ekspresi biasa. Ini yang panjang. Kita semua perlu introspeksi. Masuknya Ramadan adalah mendidik kita untuk meningkatkan akhlak-akhlak yang barangkali mulia, luhur. Jadi nahan amarah. Kira-kira ibu-ibu geranu tuku piring, tuku gelas, akhirnya beurung pirang dina gotolan putune pecah kira-kira. Apa yang muncul? Mesti moring-moring, gebuk kadang-kadang tempeling putune. Inikah yang diajarkan oleh iman kita? Tidak. Begitu piring pecah neng putune, yang muncul pertama kali adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akan mengendalikan nafsu kita, amarah kita. Pasti anak akan berpikir, anak berpikir, kemudian muncul kata-kata wis ora apa-apa dungane simbah iso tuku maneh sing apik. Luar biasa pendidikan anaknya akan luar biasa. Tidak pernah merasa tertekan, tidak pernah merasa tertekan oleh sesuatu yang barangkali tidak disengaja oleh dia. Tapi kalau kemudian muring-muring bahkan ditampung, ditempeleng, anak akan merasa tertekan, pembelajar pun akan merasa, otak akan merasa jendela. Ini mulut keyakinan kita, iman kita mengajarkan kalau ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tanpa pernah muring-muring.
Ini bagian dari sesuatu yang kecil yang dia terjadi di dalam lingkungan terdekat kita ini, keluarga. Termasuk di luar kadang-kadang tabrakan bejat motor. Apa yang terjadi Pak Ana? Marah-marah, pasti semua akan mencari benarnya. Salah ini kan lewat kene. Karena masing-masing mencari pembenaran terhadap perilaku untuk mengambil keuntungan pada saat-saat yang semestinya harus saling menyadari. Ini akhlak kita adalah luar biasa. Musibah yang terjadi di lingkungan, di masyarakat, kadang-kadang kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Itukah ajaran iman? Bukan. Kita akan tetap mengembalikan bahwa inilah musibah. Siapapun tidak akan pernah menginginkan musibah terjadi. Tapi ketika berpihak kepada kita kembalikan. Inilah salah saya. Lewis kabeh boleh salah, insya Allah tidak akan pernah muncul permasalahan kedua. Aneh, kenapa menjadi permasalahan semakin berat, semakin tinggi? Krono awak dewi tidak pernah mencari, tidak pernah mengaku salah. Ini lagi-lagi akhlak yang perlu kita bangun. Mulai Ramadan kita mencoba untuk mengkritisi sesuatu yang barangkali kita adalah lebih tertekan, lebih tertarik mengambil kepentingan pribadi di samping kita lebih mengutamakan mestinya kepentingan orang lain. Kadang kita berkorban, tidak apa-apa lah, sebenarnya wong dia senang, insya Allah gantinya mesti yakin, hakul yakin. Kul hasanatin bi asy'am saja, setiap satu kebaikan pasti akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Lagi-lagi sikal ketulusan yang melandasi itu semua. Kemudian wal afinan nas, di antara akhlak yang perlu kita bangun adalah kita menjadi maaf lah. Nah itu jadi maaf. Salah ya jaluk ngapura lah. Ewan sing jaluk ngapura awe ya. Resiko sing jaluk ngapura awe sebenarnya awak dia sudah ada ikhtiar usaha untuk minta maaf kepada orang-orang yang barangkali kita merasa mendolimi. Minta maaf. Lah orang diberi maaf, ora apa-apa. Resikonya tanggung penumpang. Sebenarnya ada yang jaluk ngapura. Lewat diwai orang penting sebenarnya awak dia lo, wis njaluk ngapura. Diwai bukan urusan kita adalah minta maaf. Wal afina ainas. Ini bagian dari akhlak yang perlu kita kritisi sebagai kita bagian dari hamba Allah yang hidup dalam kemazmukan. Para bapak, para ibu rahimahullah, barangkali itu sekedar kegembiraan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan rasa cinta Ramadan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah puasa itu sendiri maupun ibadah-ibadah yang lain yang mengikuti kesempurnaan di bulan Ramadan. Allahumma amin. Saestu awal akhir kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil manfaat kembangan itu. Kalau kemudian ada sesuatu yang barangkali tidak bermanfaat, tolong simpan, buang jauh-jauh. Itulah kelemahan saya sebagai hamba Allah. Mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi harapan kita masuk Ramadan adalah semangat baru, penuh cinta, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk kita melakukan berbagai macam bentuk ibadah di bulan Ramadan yang penuh berlipat gandaan amal. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina wa ala Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا لمن أحب فينا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله سلمنا المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من الشر. اللهم إنا نسألك العافية والمغفرة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.